Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya atas nama Srianti dengan NIM A1J123024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran biologi. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran adalah cara untuk mengumpulkan informasi terkait kebutuhan peserta didik terhadap media pembelajaran. Terdapat tiga aspek yang dianalisis dalam kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Yang pertama ada analisis tujuan dan isi pembelajaran, ada analisis sumber belajar, dan analisis karakteristik siswa. Yang kedua adalah tujuan analisis kebutuhan. Tujuan dari analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa media yang dibuat relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik serta tujuan pembelajaran. Selain itu, terdapat tiga tujuan lainnya, yaitu yang pertama, mengetahui kebutuhan guru dan siswa terhadap media pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, mengetahui penilaian peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan. Dan yang ketiga, mengetahui harapan peserta didik terhadap media pembelajaran yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga ada pentingnya analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini penting dilakukan yang pertama untuk mengetahui penilaian peserta didik terhadap media pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, mengetahui harapan peserta didik terhadap media pembelajaran yang akan dibuat. Yang ketiga, ada memberikan gambaran mengenai kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diinginkan siswa. Yang keempat, membantu guru melaksanakan kurikulum dengan baik. Dan yang kelima, ada membantu guru dalam memberikan penekanan pada konsep-konsep kunci yang memerlukan pemahaman lebih mendalam oleh siswa. Kemudian yang keempat, ada hasil analisis. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayat dan Kasmiruddin pada tahun 2020, melibatkan pengambilan sampel di Sekolah SMA Negeri 09 Kota Bengkulu, tahun ajaran 2019-2020 dengan sampel kelas 12 IPA 2 yang berjumlah 47 orang dan siswa kelas 12 IPA 7 yang berjumlah 47 orang. Hasil dari analisis kebutuhan yang telah diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah analisis tujuan dan isi pembelajaran. Struktur tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah menekankan pada aspek kognitif atau pengetahuan dari peserta didik dalam mendeskripsikan struktur kromosom, mendeskripsikan hubungan sel kromosom gen dengan DNA, mendeskripsikan struktur RNA, mendeskripsikan proses replikasi DNA, mendeskripsikan struktur RNA, membedakan DNA dan RNA, menjelaskan kode genetik atau kodon, dan mendeskripsikan proses sintesis protein. Orientasi tujuan dalam pembelajaran materi genetika di SMA Negeri 09 Kota Bengkulu bersifat konseptual dan berupa fakta, di mana fokus utama adalah pada pemahaman konsep-konsep abstrak seperti struktur kromosom, DNA dan RNA, hubungan sel dengan DNA, kode genetik, dan proses replikasi DNA. Tipe isi pembelajaran dalam materi genetika yaitu berupa fakta dan konsep. Fakta dalam materi genetika seperti struktur molekul DNA yang berbentuk heliks ganda, basa nitrogen, gula pentosa, jenis-jenis RNA, kode genetik, mutasi, dan penyakit genetik. Kemudian isi pembelajaran yang berbasis konsep meliputi proses replikasi DNA, transkripsi, translasi, ekspresi gen, dan pewarisan sifat. Kemudian yang kedua ada analisis sumber belajar. Nah, sumber belajar yang digunakan itu bersifat by utilization yang menekankan pada penggunaan sumber daya pembelajaran yang efektif dalam konteks pembelajaran yang nyata. Sumber belajar yang digunakan adalah buku teks atau buku pelajaran materi genetika. Nah, buku teks atau buku pelajaran materi genetika yang digunakan merupakan sumber belajar yang sengaja dirancang untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi mengenai materi genetika. Kemudian terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan buku teks, yaitu yang pertama ada anggaran yang berupa pembatasan pembelian, keterbatasan pembaruan, dan keterbatasan tingkat ekonomi antara masing-masing siswa. Yang kedua ada waktu, di mana buku teks itu memerlukan proses penulisan yang panjang, kemudian dengan adanya kurikulum yang dinamis, dan keterbatasan waktu belajar dari buku teks
itu berbeda dari masing-masing peserta didik. Kemudian teknologi. Nah, buku teks ini memiliki tingkat interaktivitas yang sangat terbatas dibandingkan sumber belajar dari media digital lainnya. Kemudian ada sumber daya manusia yang berupa keterbatasan penulis dalam menulis buku dan keterbatasan guru dalam menyampaikan informasi. Kemudian yang ketiga ada analisis karakteristik siswa. Nah, setiap peserta didik itu memiliki bakat, kematangan berpikir, motivasi, gaya belajar, dan kemampuan awal dengan tingkat yang berbeda-beda. Gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik itu dari peserta didik berbeda-beda sehingga media pembelajaran yang dibuat harus menyesuaikan kebutuhan tersebut. Kemudian ada kelompok karakteristik peserta didik yang meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan moral dan spiritual serta perkembangan motorik. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, terdapat ditemukan adanya miskonsepsi yang dapat dibuktikan pada tabel 3 dan 4 dalam penelitian tersebut. Nah, data hasil teks diagnostik menunjukkan terjadi miskonsepsi sebesar 35,1%, sementara persentase kategori tahu konsep sebesar 35,24% dan 29,25% untuk kategori tidak tahu konsep. Beberapa indikator yang mengalami miskonsepsi yaitu diantaranya indikator C5 atau evaluasi, kemudian ada C3 atau penerapan, dan C6 atau kreasi yang dapat dibuktikan pada tabel 4. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat miskonsepsi siswa terhadap materi genetika sebesar 35,01%. Nah, penyebab miskonsepsi ini karena kurangnya sumber referensi atau informasi, karakter, konsep substansi genetika yang bersifat abstrak, banyak istilah asing, bahasanya sulit, serta ketidaksiapan siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Nah, dalam hal ini, kebutuhan khusus yang diperlukan oleh siswa adalah dengan penggunaan visualisasi sehingga mampu menggambarkan konsep abstrak secara lebih detail. Kemudian yang kelima ada rekomendasi media. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, media yang pembelajaran yang direkomendasikan adalah media pembelajaran berbasis video animasi, di mana media video animasi ini merupakan media yang menggabungkan antara media audio dan media visual, sehingga mampu menyajikan objek secara lebih detail dan mampu membantu memahami konsep abstrak atau pelajaran yang sifatnya sulit. Nah, dengan menampilkan berbagai objek atau konsep yang abstrak secara visual dapat membangkitkan minat belajar siswa, menghemat kata-kata dan waktu, memudahkan penjelasan suatu materi pembelajaran, menarik dan menghilangkan kesalahpahaman atau miskonsepsi, serta informasi yang disampaikan dapat lebih konsisten. Ini adalah contoh cuplikan gambar dari media berbasis video animasi dengan materi genetika. Kemudian yang keenam, ada rencana implementasi media. Nah, rencana implementasi media video animasi yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini terdapat 3, yaitu peserta didik dapat memahami konsep dasar genetika seperti pewarisan sifat, gen, dan kromosom. Yang kedua ada meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi genetika. Yang ketiga ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui analisis contoh. Yang kedua, target siswa adalah siswa SMA atau SMK yang sedang mempelajari materi biologi dasar mengenai genetika. Yang ketiga, materi yang akan disampaikan itu meliputi pengertian gen, kromosom, dan DNA. Kemudian prinsip translasi dan transkripsi materi genetik. Kemudian ada prinsip pewarisan sifat atau Mendelian. Dan yang keempat ada contoh aplikasi genetika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengembangan video animasi itu melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama ada konsep dan skrip, kemudian ada visualisasi, kemudian ada durasi, dan ada narasi. Yang kelima, metode pengajaran. Nah, metode pengajaran ini ada 3. Yang pertama ada pra-pelajaran, di mana pada kondisi ini kita memperkenalkan materi. Kemudian ada menonton video, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, dan ada kegiatan praktik.
Yang keenam adalah evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini dapat dilakukan melalui 3 proses. Yang pertama ada kuis singkat, kemudian ada tugas proyek, dan ada refleksi. Nah, kemudian yang ketujuh ada alat dan sumber daya. Alat dan sumber daya yang digunakan untuk pembuatan media pembelajaran itu ada perangkat yang berupa proyektor untuk menampilkan video, ada platform pembelajaran, dan ada aplikasi pembuat video animasi. Kemudian yang kedelapan ada jadwal implementasi. Nah, jadwal implementasi pada minggu pertama yaitu meliputi perencanaan dan pengembangan materi. Pada minggu kedua meliputi pembuatan video animasi, dan pada minggu ketiga meliputi pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Nah, sekian presentasi dari analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran biologi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.